Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Oke, tidak berlama-lama, kita unboxing saja. Bab 3833 sampai bab 3836. Saat ini, langkah kaki yang rapi dan berirama terdengar dari luar. Ye Junlin berbalik dan melihat ratusan pasukan pertahanan kota bersenjata lengkap lewat dengan cepat, wajah mereka semua serius. Semua pedagang dan penduduk tidak diperbolehkan keluar kecuali diperlukan. Ada monster yang menyerang pinggiran kota terdekat. Mereka berspesialisasi dalam memakan dan mengolah orang dengan kekuatan tinggi. Harap berhati-hati dan menghadapinya. Wakil Jenderal dari Tentara Pertahanan Kota mengumumkan dengan keras. Berita tentang iblis pemakan manusia terkonfirmasi dan membuat semua orang kembali panik. Bahkan orang-orang yang sebelumnya mengusulkan untuk mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari kota Yulong berhenti berbicara. Lagi pula, tidak ada yang tahu di mana iblis akan muncul berikutnya. Tidak lama kemudian, pasukan pertahanan kota kembali mengirimkan berita bahwa iblis pemakan daging akan datang ke kota Yulong. Dan semua biksu yang pergi untuk menyelidiki situasi tersebut meninggal. Untuk beberapa waktu, masyarakat kembali panik. Untuk menstabilkan hati masyarakat, pasukan pertahanan kota mengirimkan pasukan besar untuk melindungi warga sipil dan biksu dari sekte kecil dari semua sisi. Banyak sekte juga sangat gugup dalam sekejap, dengan pedang terhunus dan anak panah dikokang, siap berperang. Kamu sudah lama berada di reruntuhan Kunlun. Pernahkah kamu mendengar monster semacam ini sebelumnya? Ye Junlin bertanya dengan rasa ingin tahu. Murong Kingsue menggelengkan kepalanya dan berkata, binatang buas di reruntuhan Kunlun tidak pernah pilih-pilih tentang makanan mereka. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendah tingkat budidaya mereka, mereka akan mengambil tindakan. Mungkin seseorang berpura-pura menjadi hantu, dengan sengaja menyebabkan para penjaga kekaisaran panik untuk mencapai motif tersembunyi. Rahasia rakyat. Ye Junlin mengangguk, spekulasi ini memang sangat mungkin terjadi. Tuan Ye, mengapa kita tidak meninggalkan tempat yang benar dan salah ini secepat mungkin? Kata Murong Kingsue dengan nada serius. Apakah kamu tidak mendengar bahwa kota Yulong telah ditutup sekarang? Kamu tidak dapat pergi bahkan jika kamu mau. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kami hanya ingin melihat iblis apa ini. Petik 2. Keingintahuan Ye Junlin memang terangsang, dan dia bahkan berharap untuk bertemu iblis ini. Setelah makan malam, keduanya menetap di penginapan, tapi Murong Kingsue sangat gugup. Untungnya, kamar mereka bersebelahan, jadi jika ada keadaan darurat, Ye Junlin bisa datang membantu tepat waktu. Rumor kanibalisme setan terus meningkat, dan seluruh kota Yulong menjadi sangat panik. Banyak sekte dan penggarap sipil di kota hidup dalam kepanikan, dan seluruh kota tampaknya tertutup bayangan tebal. 7 atau 8 sekte kecil telah dimakan oleh monster. Ada banyak orang kuat di antara mereka, tetapi mereka tidak dapat lolos dari kematian. Iblis ini terlalu kuat. Tentara pertahanan kota telah menggandakan tekanannya dan mulai merekrut pasukan. Petik 2. Hei, kota Yulong juga telah disegel sepenuhnya. Dikatakan bahwa banyak orang kuat yang bersiap untuk melarikan diri secara diam-diam, semuanya dimakan tanpa kecuali. Apakah seluruh kota Yulong kita akan dikuburkan bersama kita? Rumor menyebar untuk sementara. Ada rumor di mana-mana, dan pada awalnya beberapa orang meragukan apakah itu rumor. Kemudian, setelah pasukan pertahanan kota mengkonfirmasinya satu demi satu, semua orang menyerah sepenuhnya. Tidak bisa melarikan diri dan tidak bisa melawan, sepertinya satu-satunya cara yang tersisa adalah duduk santai dan menunggu kematian. Ketakutan menyebar dengan cepat di hati setiap orang di kota Yulong, kecuali pasukan pertahanan yang berpatroli di jalan, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Murong Kingsue mengusulkan untuk meninggalkan kota Yulong lagi. Dia tidak ingin dikuburkan di mulut iblis. Tetapi kemudian saya mendengar bahwa orang-orang kuat yang melarikan diri dari kota semuanya dimakan oleh iblis, dan mereka langsung menyerah untuk pergi. Ye Junlin tidak peduli. Bukanlah ide yang buruk untuk tinggal dan bertemu iblis.
Apalagi kemudian, Ye Junlin samar-samar mendengar bahwa Sekte Changqiong juga diserang oleh iblis, dan dia menjadi sedikit khawatir tentang keselamatan Xiao Feng. Meskipun Xiao Feng melakukan kesalahan dan segera meninggalkan base camp, Ye Junlin tidak meminta terlalu banyak, tapi bagaimanapun juga, dia sangat menghargai murid ini. Ye Junlin benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Xiao Feng. Iblis datang dari gerbang kota timur, ayo lari. Pada saat ini, teriakan kejutan mencapai telinga Ye Junlin. Ekspresi panik melintas di wajah Murong Kingsui. Selama periode ini, dia telah mendengar terlalu banyak informasi tentang setan yang memakan orang. Bahkan beberapa sekte kecil pun habis dimakan, yang membuat Murong Kingsui ketakutan. Aku akan melihat apa yang terjadi, kamu tetap di sini dan jangan berkeliaran. Kata Ye Junlin dengan suara yang dalam. Tanpa memberi kesempatan pada Murong Kingsui untuk merespons, sosok Ye Junlin telah menghilang. Sudut mulut Murong Kingsui bergerak-gerak, awalnya dia ingin mengikutinya, lagi pula, hanya Ye Junlin yang bisa memberinya rasa aman sekarang. Tapi kecepatan Ye Junlin sangat cepat sehingga Murong Kingsui tidak bisa mengejarnya dengan keterampilan tubuhnya. Dalam keputusasaan, Murong Kingsui tidak punya pilihan selain menyerah dan mencari tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Ye Junlin sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama untuk tiba di lokasi kejadian, gerbang timur kota Yulong. Tentu saja, orang-orang Ye Junlin datang ke sini untuk menonton kesenangan itu, dan itu tidak melibatkan kepentingannya sendiri, jadi dia tidak ingin terlibat. Bagaimanapun, ini adalah reruntuhan Kunlun. Adapun hidup dan mati orang-orang di sana, apa hubungannya dengan dia? Benar saja, ratusan pasukan pertahanan kota sedang mengepung monster. Alasan mengapa disebut monster adalah karena orang yang terperangkap mengenakan baju besi hitam, helm hitam, dan selendang rambut panjang menutupi wajahnya. Selain itu, mata pria ini jelas-jelas merah karena pembunuhan, dan tubuh serta wajahnya berlumuran darah membuatnya semakin sulit untuk melihat penampilan aslinya. Jeritan pasukan pertahanan kota terus datang dari gerbang kota. Meskipun mereka memiliki keunggulan jumlah, mereka tetap tidak bisa melukai monster lapis baja hitam itu sama sekali. Monster lapis baja hitam merajalela, dan kemanapun pukulannya lewat, pasukan pertahanan kota akan terbunuh atau terluka. Aduh, monster lapis baja hitam itu meraung marah dan meraih kedua pembela kota itu dengan satu tangan. Kemudian mereka merasa seolah-olah energi di tubuh mereka dengan cepat ditarik oleh suatu kekuatan. Dalam sekejap, energi dalam tubuh mereka terserap seluruhnya, bahkan energi dan darah mereka pun mengering, pada akhirnya hanya tersisa dua tulang layu. Monster itu tidak memakan manusia sama sekali, tetapi menyerap esensi, darah, dan kekuatan manusia. Hari ini, pasukan pertahanan kota akhirnya mengetahui apa yang terjadi pada monster yang memakan manusia tersebut. Semua orang membentuk formasi. Kita harus membunuhnya hari ini, jika tidak akan ada masalah lebih lanjut. Sebelum pemimpin pertahanan kota dapat menyelesaikan kata-katanya, dia ditangkap oleh monster lapis baja hitam dengan kedua tangannya, dengan cepat hilang, dan dia segera menghilang untuk hukuman tulang kering. Hingga saat-saat terakhir, pemimpin pertahanan kota itu terlihat panik dan gelisah. Setelah monster lapis baja hitam melahap beberapa pemimpin pasukan pertahanan kota dengan tingkat budidaya yang kuat, kekuatannya terus meroket, membuatnya hampir tak terhentikan. Pasukan pertahanan kota terbunuh beberapa kali berturut-turut, meski telah mengalami banyak pertempuran kejam, mereka belum pernah menghadapi lawan sesulit ini sebelumnya. Situasinya buruk, formasi pertahanan kota telah ditembus. Busur panah pertahanan kota tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya, kita tidak dapat menahannya lagi. Cepat mundur. Semua pasukan pertahanan kota kehilangan niat untuk melawan dan berpencar. Ayo. Namun, situasi ini merupakan peluang ofensif yang sangat baik bagi monster lapis baja hitam. Dia secepat kilat, menyerap kekuatan dan esensi darah pasukan pertahanan kota dengan budidaya yang wajar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, gerbang timur kota Yulong berhasil ditembus.
Formasi pertahanan kota runtuh, semua alutsista penting hancur, dan pasukan pertahanan kota menderita banyak korban jiwa. Jika monster SLR dengan armor hitam menangkapnya, ia akan tersedot ke dalam tulang yang layu. Situasi ini membuat takut pasukan pertahanan kota hingga hati dan kantong empedu mereka terbelah, dan mereka langsung dikalahkan. Adapun orang-orang biasa dan sekte kecil di kota, mereka tidak berani tinggal di tempat mereka berada, dan mereka semua melarikan diri dengan gila-gilaan. Ye Junlin mengamati dari kejauhan beberapa saat dan kemudian kembali ke penginapan. Dia juga takut Murong Kingsue akan mati secara tak terduga. Bagaimanapun, yang terakhir harus membawanya ke Taiksu Senzong. Iblis macam apa ini? Kekuatan ini sangat kejam. Petik 2. Ye Junlin menjadi semakin penasaran dengan latar belakang iblis besar itu. Pasukan pertahanan kota sebelumnya cukup kuat jika digabungkan, namun mereka tetap terbunuh dan armor mereka dibuang. Ketika Ye Junlin kembali ke penginapan, dia menemukan bahwa ruangan tempat Murong Kingsue berada telah dikelilingi oleh pasukan pertahanan kota. Apa yang terjadi? Ye Junlin sedikit bingung. Gerbang kota timur telah dibobol, dan pasukan pertahanan kota tidak menjaganya. Bagaimana mereka masih bisa menemukan Murong Kingsue? Gadis suci, sekarang kota Yulong berada dalam bahaya hidup dan mati, kamu harus memberikan bantuan. Saya selalu berhubungan baik dengan sekte ilahi Xingyu. Jika Master Sekte Murong mengetahui hal ini, dia juga akan mengirim seseorang untuk membantu. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya kekar. Dia mengenakan baju besi emas dan memegang tombak panjang. Dia tampak agung. Itu adalah Sikong Jinghong, penguasa kota Yulong. Ketika Ye Junlin mendengar ini, dia menyadari bahwa orang-orang ini tidak mencari masalah, tetapi datang untuk meminta bantuan. Tentara pertahanan kota menderita banyak korban, dan semua master yang dikirim oleh rumah penjaga untuk membantu telah menyerap keterampilan mereka. Sikong Jinghong benar-benar tidak punya pilihan selain mengetahui bahwa Santo Murong Kingsue dari Sekte Ilahi Xingyue ada di sini, jadi dia bergegas untuk meminta bantuan. Tuan Kota Sikong, saya khawatir Sekte Ilahi Xingyu benar-benar tidak dapat merekrut orang kuat sekarang, kecuali... Murong Kingsue melihat sekeliling dan kebetulan melihat Ye Junlin berdiri di luar, dan berkata dengan suara yang dalam, kecuali Tuan. Kamu bersedia dengan bantuan, kota Yulong dapat selamat dari bencana ini. Petik 2. Semua orang berbalik dan melihat ke arah Ye Junlin. Dia, mata Sikong Jinghong berkilat dengan jijik, tetapi karena kesopanan dia masih bertanya, apa yang istimewa dari Tuan Ye ini? Murong Kingsue tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Ye Junlin telah berjanji untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya untuk menghindari peringatan pada Sekte Ilahi Taiksu. Melihat situasi ini, Sikong Jinghong tidak bertanya lebih lanjut, tapi terus menjelaskan situasi iblis lapis baja hitam. Apa yang tidak diketahui oleh orang suci itu adalah bahwa iblis besar ini tidak memakan manusia sama sekali, tetapi hanya melahap semua milik para beku. Dia akan melahap mereka yang lebih lemah darinya, dan dia akan melahap mereka yang sedikit lebih kuat darinya, dia. Setelah ditelan, orang tersebut akan menjadi kerangka layu. Seorang biksu dengan tingkat kekuatan seperti orang suci harus menjadi pilihan pertama iblis besar. Penjelasan Sikong Jinghong segera menarik perhatian Ye Junlin. Apakah itu Gong Qiankyu? Dia tidak terlihat seperti dia dari kejauhan sekarang. Petik 2. Mungkinkah itu Dugu Xiao? Pikiran seperti itu terlintas di benak Ye Junlin. Bagaimanapun, kedua orang ini mempraktikkan teknik melahap yang ekstrim. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan ada orang yang mempraktikkan teknik serupa di reruntuhan Kunlun. Tuan Kota Sikong, saya mengerti maksud Anda, tapi saya benar-benar tidak bisa membuat keputusan dalam masalah ini. Murong Kingsue menatap Ye Junlin lagi dan berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, selama Tuan Ye masih bersedia mengambil tindakan, kita dapat melindungi seluruh kota Yulong. Aman dan sehat. Gadis suci, aku sudah mengatakan ini, mengapa kamu masih mencoba mengelak? Ya, gadis suci, meskipun kamu tidak melakukannya ingin peduli dengan hidup dan mati kota Yulong, tidak perlu hanya memaksakan diri sedikit, apakah Anda akan disalahkan?
Saya telah ke Sekte Ilahi Xingyue berkali-kali, dan sebagian besar petinggi kenal dia. Aku belum pernah bertemu orang ini. Bagaimana mungkin kamu hanya menuruti perintahnya? Dengan tingkat kultivasi setingkat dia, karena, jika kamu bertemu dengan iblis besar, aku khawatir kamu akan segera tersedot ke dalam dirinya. Semuanya sudah menahan amarah mereka, dan ditambah dengan ketakutan terhadap iblis besar. Sekarang setelah mereka memiliki jalan keluar ini, mereka semua mulai mengincar Ye King's Landing. Tentu saja, bahkan para elit rumah penjaga termasuk Sikong Jinghong, tidak terlalu memikirkan Ye Junlin, dan kekuatannya yang terdeteksi biasa-biasa saja. Kamu benar-benar. Murong Kingsue menelan kembali kata-kata, mata tidak bisa melihat gunung, karena dia merasakan tatapan tajam Ye Junlin. Ye Junlin mencibir dalam hatinya, hidup dan mati kota Yulong bukanlah urusannya. Selain itu, semua orang sangat meremehkannya, jadi dia semakin tidak siap untuk mengambil tindakan. Tuan kota, sesuatu yang buruk telah terjadi. Setan besar datang untuk membunuhmu. Petik 2. Pada saat ini, suara panik datang dari luar kerumunan. Sikong Jinghong terkejut, menurut laporan dari bawahannya, dia tidak percaya dengan kekuatan tempur iblis besar itu. Mari kita semua berkumpul dan mencekiknya dengan cara apapun, kata Sikong Jinghong dengan berani. Para elit rumah penjaga sangat bersemangat dan bergegas menuju ke arah iblis besar lagi. Dilihat dari kejauhan, ribuan pasukan pertahanan kota dan pengawal elit menduduki seluruh jalan, bahkan di atap tembok halaman samping jalan. Namun, iblis lapis baja hitam itu seperti dewa yang turun dari bumi, menyerang semua orang. Tidak hanya itu, iblis lapis baja hitam selalu menyerap skill orang lain. Hal ini menciptakan siklus yang aneh, dengan iblis lapis baja hitam menjadi lebih berani dan kuat saat dia bertarung. Di sisi lain, pasukan pertahanan kota dan rumah pengawal menjadi semakin tidak percaya diri seiring berlangsungnya perang, dan kekuatan tempur utama mereka menjadi semakin berkurang, dan mereka hampir habis dimakan. Jeritan terus datang dan pergi. Jalanan yang semula dipenuhi orang, namun kini mereka terbunuh dan berdarah. Hampir seluruh personel kota Yulong berbondong-bondong tumbang, pemandangan ini begitu mengerikan hingga hampir semua orang ketakutan setengah mati. Sikong Jinghong dan para elit rumah penjaga sangat menyesalinya, lebih dari separuh pasukan mereka terbunuh atau terluka, dan jumlah ini terus meningkat pesat. Tuan Ye, kan, saya telah banyak menyinggung Anda sebelumnya. Saya harap Anda tidak mengingat kesalahan penjahat itu dan tolong datang untuk menyelamatkan saya. Petik 2. Sikong Jinghong memohon dengan air mata berlinang. Tolong minta Tuan Ye untuk datang menyelamatkan Anda. Kami tahu kami salah. Petik 2. Tuan Ye, jika terlambat, seluruh kota Yulong kami akan berada dalam bahaya. Tuan Ye, saya bersujud kepada Anda untuk meminta maaf. Banyak orang berlutut. Di tanah, bahkan Sikong Jinghong membungkuk hampir 90 derajat. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh, kesempatan telah diberikan kepadamu, tetapi kamu tidak menghargainya. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Untuk itu, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan mengambil tindakan. Jaga dirimu baik-baik saja. Hai, ada banyak desahan di tempat kejadian. Jeritan melengking lainnya terdengar. Semua orang berbalik dan melihat bahwa semua elit rumah penjaga yang awalnya menjaga bagian luar penginapan telah terbunuh. Ketakutan dan keputusasaan memenuhi hati setiap orang. Melihat iblis besar semakin dekat, semakin sedikit elit di rumah penjaga yang berdiri di depannya, dan tidak ada yang berani melawan. Iblis besar terlalu kuat, dan kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, yang tidak dapat diimbangi dengan keunggulan numerik. Melihat semakin sedikit elit di rumah penjaga, mata Sikong Jinghong dipenuhi dengan kepanikan dan keputusasaan, dan matanya perlahan menjadi hampa. Rumah penjaga sudah berakhir. Kota Yulong sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Petik 2. Sikong Jinghong bergumam pada dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, iblis lapis baja hitam melihat Ye Junlin di belakang kerumunan. Dia sedikit terkejut, lalu berbalik dan lari. Kecepatannya sangat cepat,
Seolah-olah ada makhluk yang melihat musuh alaminya dan melarikan diri dengan panik. Apa yang terjadi? Semua orang bingung dan merasa aneh. Iblis besar yang selalu haus darah dan kejam, apa sebenarnya yang dia lihat yang membuatnya begitu takut? Murong Kingsway juga dipenuhi dengan pertanyaan. Hal pertama yang dia pikirkan adalah iblis besar merasakan kekuatan menakutkan Ye Junlin, mengetahui bahwa dia jauh, dia khawatir akan dibunuh, jadi dia berbalik dan lari. Namun segera Murong Kingsway mengesampingkan gagasan ini. Karena dia tahu bahwa Ye Junlin sengaja menekan kultivasinya, dan bahkan gurunya, Murong Wanxing dan Luo Yunyang tidak mengetahui keadaan aslinya. Kekuatan iblis besar jelas lebih rendah daripada Tuan dan Luo Yunyang, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mendeteksi kekuatan Ye Junlin. Lalu kenapa? Ini pertama kalinya Ye Junlin datang ke reruntuhan Kunlun, dan mustahil untuk mengenalinya. Murong Kingsway bingung, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke tubuh Ye Junlin. Bersambung.